قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Masalah korban anak yang belum balik. Korbannya anak yang belum balik. Boleh nggak anak belum balik berkorban? Ini kan menjelang hari raya korban. Bagaimana hukum korbannya anak yang belum balik atau korban orang tua yang di atas namakan anak yang belum balik? Ini ditafsir ini. Apabila harta yang digunakan untuk korban adalah harta milik anak sendiri, harta milik anak sendiri, misalnya dia itu uang tabungan dia, atau tabungan yang uang saku ditabung, atau mungkin apalah pokoknya sudah dimiliki sama anak itu sendiri, maka itu tidak boleh digunakan untuk korban dan juga tidak sah. Nah, anaknya itu belum balik, tidak ada hak untuk tasarruf. Dan tabarruk juga nggak boleh. Anak itu kalau belum balik belum boleh tabarruk. Apabila harta yang dipakai adalah harta milik orang tua, yaitu duitnya yang untuk beli kambing itu milik orang tua atau kambingnya orang tua, dan yang niat korban adalah orang tua, yang niat orang tuanya, ya, atas nama anaknya, maka boleh dan sah kalau begini. Jadi kalau nanti itu anak-anak MI mana itu pengen korban, itu mesti pakai hartanya bapaknya atau ibunya, kemudian yang meniati juga orang tuanya, terus di atas namakan anak, itu masalahnya begitu, bukan hartanya anak. Apabila harta yang dipakai adalah harta orang tua, ini juga, tapi yang niat korban adalah anak kecil, ini belum boleh niat. Anak kecil itu sendiri, maka yang seperti ini juga tidak sah karena dia belum boleh niat. Yang niat harus orang tuanya atas nama anak. 3. Masalah uang kas untuk maslahat korban. Bagaimana hukum menggunakan uang kas masjid untuk maslahat korban? Yaitu seperti untuk membeli pisau, beli plastik, kadang-kadang ya beli minuman dan khidmat untuk panitia korban. Jawabnya tidak boleh. Ini kas masjid. Terus jalan keluarnya bagaimana? Orang yang berkorban hendaknya memberi uang maslahat untuk kepengurusan hewan, untuk pengurusan hewan korban, atau mungkin dari pihak panitia ada yang rela hati untuk mengeluarkan keperluan-keperluan hati, jadi tabarruk saja, terus atau penduduk setempat yang lain yang mau urunan atau apa untuk keperluan orang-orang yang pengurusan korban. Jangan ambil uang masjid. Batasan masalah kurus hewan korban yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan korban. Bagaimanakah batasan kurusnya hewan yang tidak boleh digunakan untuk korban? Jawabnya adalah kurus yang dimaksud di sini adalah sangat kurus sehingga menghilangkan minat pembeli yang menginginkan dagingnya. Baru melihat saja itu selangsung, ya ini sing dipangan apaannya ini? Ini namanya makan kulit sama tulang namanya. Karena seperti itu. Kalau tinggal tulang dan kulit aja seperti itu ya istilahnya nggak ada dagingnya. Orang sudah nggak pengen beli, nggak pengen ngambil. Masalah umur hewan korban. Berapakah umur hewan korban yang sah digunakan untuk korban? Hewan yang sah digunakan untuk korban. Jawabnya, kalau kambing kibas maka berumur 1 tahun sempurna atau sudah poel. 1 tahun sempurna. Sempurna itu artinya sudah 12 bulan lebih, atau pas atau lebih, atau sudah poel. Atau kalau kambingnya kambing Jawa itu atau bisa disebut kambing kacang, itu berumur 2 tahun sempurna, 2 tahun sempurna, atau sudah poel.
Kalau sapi berumur 2 tahun sempurna. Kalau unta berumur 5 tahun sempurna. Ini mau kurban nanti kalau milih kambing harus paham ini. Si umurnya segitu. Segera kurban itu hanyalah amalan yang setahun itu hanya sekali. Dan kesempatan setahun sekali ini belum tentu bisa terulang kembali ya. Belum tentu terulang kembali untuk dirimu. Bisa jadi karena kamu tidak ada kesempatan lagi untuk berkorban karena nggak punya, ya. Bisa jadi ada satu permasalahan menjadikan kamu tidak bisa berkorban atau mati. Nah, nggak tahu kan? Makanya kalau kita ini ada kasih kesempatan itu jangan cepat segera yang diamalkan. Hari ini aku bisa mondok, nanti kalau sudah umur 30 itu udah nggak bisa mondok. Nah, makanya mumpung kesempatan sungguh-sungguh belajarnya. Nanti kalau sudah umur 30 ya dah, 30 atau 25 ke atas itu yang cepat-cepat nikah. Mumpung masih ganteng. Kalau jelek nanti nggak laku. Cepat-cepat nikah. Nah, nanti kalau sudah umur 40 itu sebelum umur 40 itu sudah persiapan juga. Dibiasakan amal-amal agama itu sudah lengkap. Salat qabliyah, ba'diyah, isyraq, duha, awabin, salat tasbih, salat tahajud, sedekah. Itu semua rukun Islam tunaikan dan juga sunnah-sunnahnya ditunaikan. Berarti puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah mumpung masih kuat. Suatu hari nggak kuat loh itu. Kalau udah tua juga nggak kuat juga. Mumpung masih kita ini punya duit seperti sedekah. Mumpung masih sehat dibuat amalan. Berbeda loh kalau orang itu masih sehat, orang itu masih muda dibuat amalan, itu berbeda kalau orang sudah tua. Karena masa muda itu masa yang kuat, maka khusus nanti di akhirat itu ada pertanyaan khusus mengenai masa muda. Dibuat kemana kamu masa mudamu? Akan ditanya itu. Ada di antara 4 pertanyaan yang ditanyakan nanti di akhirat adalah masa muda. Harta diperoleh dari mana, diinfakkan kemana, kemudian ilmu sudah diamalkan atau belum. Nah, ini 4 perkara ini mesti akan ditanyakan nanti di akhirat. Itu setelah pertanyaan kubur. Nanti di akhirat masih ditanya seperti itu juga. Khusus masa muda. Maka orang muda ini kalau sudah masanya itu dihabiskan untuk ibadah, itu akan dikasih tempat khusus nanti oleh Allah. Di antara 7 orang yang akan dikasih naungan oleh Allah itu adalah pemuda yang tumbuh dalam keadaan selalu ibadah kepada Allah. Wasabun nasya'a fi ibadatillah, imam yang adil, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, seorang yang mensedekahkan dengan betul-betul sir sampai tidak ada orang yang tahu, ya ta? Seorang yang beribadah dia ini sampai nangis. Orang-orang sama tidur dia nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pemuda ini mulai mudanya sudah terus tumbuh dalam kondisi beribadah kepada Allah. Ini orang-orang istimewa. Ini bukan orang biasa, orang-orang istimewa. Jadi itulah maka mumpung kalian itu muda dan kesempatan itu waktu muda. Nanti kalau sudah kadung tua itu sudah nggak dapat kesempatan ini. Mau jadi imam yang adil nggak bisa jadi imam. Mau jadi apa? Masih ada satu lagi kesempatannya yaitu 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, kumpul karena Allah, pisahan juga karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumpul karena cinta Allah. Jadi siapa ini? Ya orang-orang yang kumpul karena ibadah, berkumpul karena dakwah, itulah orang-orang seperti ini.
Dan lagi, kalau kamu ini mulai mudanya tidak biasa ibadah, apa ya sih biasa mendapatkan ini? Ya, amalan yang tadi. Dan seseorang yang dia itu bermunajat, taqarrub kepada Allah, terus nangis, sampai nangis. Waktu mudanya saja nggak pernah kenal Gusti Allah, masa tuanya jadi wali. Ya itu ya langka. Ya Allah bisa saja buat, tapi itu seperti itu kan langka. Makanya hendaknya itu diamalkan. Waktu muda itu waktu pendidikan, didik membiasakan sedekah, didik diri kita ini membiasakan ibadah, membiasakan kumpul hanya karena Allah, membiasakan berdoa sampai nangis-nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Itu waktu muda itu. Kalau ini waktu muda kamu bisa berhasil mendidik dirimu kayak begitu, nanti waktu tuanya mudah, lebih mudah lagi. Karena sudah jadi kebiasaan. Susah loh, didik diri kita itu susah. Diri sendiri kamu susah. Aku tanya aja. Siapa di antara kalian ini dalam 1 tahun ini tidak pernah meninggalkan sholat jamaah? Angkat tangan. Ayo, siapa sing berani? Nah, berani juga, paling juga nggak ngerti. Jamaah di masjid loh. Bukan jamaah sendiri di kamar nggak kanggo, jadi jamaah di masjid. Ayo, soft awal. Coba kalau maka coba. Wong kita ini sudah hidup kita di masjid, di pondok, itu saja itu masih ketinggalan sholat jamaah. Nah, bagaimana kalau kita sudah nanti lepas dari pondok, lepas dari masjid, sana berkumpul dengan di rumah, sedangkan di rumah itu harus berkumpul dengan ahlu dunia juga, pikir dunia, bicara dunia. Itu perang sesungguhnya nanti ketika sudah di rumah itu. Kalau di sini masih enak. Walaupun tidur ada yang membangunkan, ya dah. Walaupun malas tetap ada yang maksa. Nah, sini paling enak di sini.